Welcome back in my channel. Hari ini aku akan ajak kalian kembali mengunjungi ibu kota Nusantara di Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dan hari ini aku lagi berada di rest area tol Balsam, Balikpapan Samarinda. Nanti istirahat sebentar di sini, baru lanjut langsung menuju ke IKN. Nah, di series kali ini mungkin tidak banyak di pusat kotanya ya, mungkin ya. Nanti mungkin disempatkan di sana. Tapi nanti aku akan ajak kalian ke salah satu penginapan atau hotel di IKN. Ini yang versi agak murah, itu Cubic ya. Rate harganya kurang lebih 800-an sampai 1 jutaan. Ada juga satu hotel mewah di sana, itu Swiss Hotel, itu kelas atas, harganya kayaknya kisaran 2 jutaan untuk nginep di sana semalamnya. Nah, kita nanti akan sedikit review di Hotel Cubic di IKN. Sekalian lihat-lihat kondisi IKN di sana, bagaimana keseruannya, kita lihat-lihat di sana. Perjalanan dari Samarinda menuju IKN kurang lebih 3 jam. Jadi tadi singgah dulu di rest area, baru kita lanjut lagi menuju IKN. Hari ini aku ditemani oleh teman-teman dari Kedinasan Tenaga Kerja. Jadi aku akan numpang ikut mereka. Dari Arab. Nah, ini ada, ini Haji, belakang ini Mas Ardi dan Alpin. Nanti aku akan digait sama mereka di sana. Oke, sampai ketemu di perjalanan menuju IKN. Nanti aku tetap vlog sampai menuju IKN. Buat teman-teman yang dari arah Samarinda menuju tol IKN itu jangan lupa belok ke lewat arah Samboja. Jadi tol keluarnya menuju arah Samboja. Nah, nanti cari aja tikungan di situ, bisa kalian langsung masuk ke arah IKN. Dan dari situ kurang lebih 1 jaman ya. Betul ya driver. Ya, 1 jam. Yang belum pernah nonton vlogku yang kemarin, yang IKN katanya mangkrak, bisa nonton dulu di situ. Dan perjalanan hari ini kita akan full lihat hotel standar ya, namanya Cubica Nusantara ya. Jadi harga rate-nya itu masih oke lah untuk bisa kita inapi. Di situ ada 2 hotel. Jadi hotel Swiss Hotel itu rate-nya lumayan agak mahal karena di atas 2 jutaan ya. Kita coba tes yang hotel Cubica. Nanti aku kasih lihat reviewnya nanti di situ. Kasih sudah ya, bisa aku apalagi kayak mau jadi apa? Jadi tidak sembarangan yang kendaraan menuju IKN ini, karena jalurnya itu tidak terlalu lebar seperti tol. Jadi harus mahir banget lah, karena menanjak menurun dan harus bisa nyelip nih kayak yang di depan nih. Pak Yus di depan dulu. Iya. Tadi war makan tadi saya lewat. IKN pengawas mana? Masuknya mana? Jadi cuman jalur ini aja yang bisa dilalui buat kendaraan, mau kendaraan kecil atau mau kendaraan besar. Jadi kendaraan besar untuk khususnya pembangunan IKN itu lewat jalur sini. Jadi mesti harus hati-hati buat masuk melalui jalur ini.
Puru hewan-hewan dilindungi, ikan lagi ji, kena ji. Nah ini masih ada satu jalan di mana jalan yang masih diperbaiki. Nah jadi yang arah ke kiri mau ke IKN itu masuk lewat bawah. Ayo masih di sini, longsor kayaknya nih, tempat longsor. Be careful. Jadi kita sudah sampai di IKN, Ibu Kota Nusantara, di wilayah Sepaku Penajam. Nah ini kita akan menuju daerah Istana Negaranya. Ngelewatin aja sih sebenarnya. Jadi aku cerita sedikit, di episode aku IKN kemarin itu kita diharuskan untuk naik kendaraan listrik. Jadi kita stop dulu di rest area depan sana, lalu naik bisnya, baru masuk ke wilayah Istana. IKN amazing IKN amazing. Kayaan Jadi di terakhir waktu aku kesini itu kita harus download aplikasi IKN Now, daftar di situ berapa orang, itu maksimal 4 orang, lalu baru kita bisa naik melalui bis listriknya, baru kita masuk ke dalam. Nah sedangkan ini bisa nih masuk tanpa naik itu, mungkin karena nebeng kendaraan dinas kali ya aku ya, jadi bisa masuk. Nah jadi inilah sedikit suasana wilayah IKN. Kayaknya ke kiri nih. Itu ada stop security. Oh enggak bisa kiri. Kemana? Suara sini kayaknya. Iya tuh kanan dah. Balik lagi. Tinggal jejak kamera. Ini ya. Ben, Kubika Ben, start Ben, anu Ben. Map. Kubika Hotel Nusantara. Di Swiss Hotel. Nah ini Swiss Hotel yang tadi aku ceritain, tempat hotel yang salah satu yang expensive, yang paling mahal. Tapi kita nggak di sini, nanti di Kubika, dia Swiss Hotel. Dan ini hari Sabtu tanggal 5 Oktober itu ada event running di sini. Begitu. Swiss Hotel. Ini putarannya nih. Iya betul. Putar kanan. Balik lagi kita masuk ke awal. Oh, Nah ini kantor tempat Pak Basuki, Pak Bas, antor otorita. Ada pelaku tuh. Jadi beliau bekerja di situ, gedungnya Pak Bas. Ini kita masih memutari ya. Tadi masih agak sesat kita. Jadi mutarin ya sambil jalan-jalan lah, ngeliatin kainnya, bentuk kota modelnya. Tidak masuk sini tadi ya kan? Bujur aja. Nah yang tadi aku ceritain, harusnya bagi pengunjung tuh harus ikut bus ini listrik. Nah ini dia. Nanti dia stop di terminalnya di depan sana, baru pengunjung jalan kaki untuk lihat IKN. Ini masuk lagi nih, mutar lagi kita. Titik nol. Istana Wakil Presiden. Sebelah kiri kita. Nah, hunian ASN nih kita seharusnya masuk, Ben. Udah poin. Ben, kita masuknya di hunian ASN itu karena ini gedung Kemenkes sebelah kanan. Mana Ben? Masih lurus sih. Lurus ya? Masih lurus. Nah, di situ nah tempatnya itu nah, Ben. Ini apa nih? Masuk ke dalam sana. Ini apa nih? Nah, itu lah. Lompati kah Pak Yus sebelah kanan? Nah, ini kita agak keluar sedikit dari daerah istana.
untuk menuju Kubika Hotel Nusantara. Nah, di sisi keluar dari Nusantara ini masih ada beberapa pembangunan. Terusan Kemudian, oh, ini masih dibungan. terusan ini di dapat sih. Nah, ini kayaknya hunian ASN ya, Iya, atau betul. perkantoran. Ini kayaknya masuknya ya, lain ya. Iya. Terus ya Ben? Terus di Kami masih meraba-raba tempat orang keluar tuh nah. tempat Yang orang keluar tuh ya? Iya. tempat hotelnya. Tak apa kita sekalian lihat kan? Iya, oh ini Alfamart. Oh masuk sini Ben, bujur Ben Alfamart Ben. Nah, ternyata masuk sini. Iya, masuk sini Ji. Nih, Ternyata di sini ada Alfamart juga, guys. nih. Nanti kita bisa jalan-jalan keluar. Nah, Istana Negaranya di sana tuh. Kalau kalian bisa lihat ya. Cuman kayaknya kekecilan ya di kamera. Nah, kita masuk sini nih. Nah, ini dia Hotel Kubika, butik hotel. Keluar tuh. Naik Ji. Iya. Nah, tempatnya begini nih. Kosong harian tuh Ben. Wih, Kita ngedrop barang ini. Nah, tibalah kita di Kubika Nusantara. Barang dulu Pak. Di sini. terus. Tiba kita di Kubika Nusantara. Nah, inilah hotel yang kedua yang harganya bersahabat dengan Tong. Yang satunya tadi Swiss Hotel yang sudah aku kasih lihat itu yang dekat banget dengan Istana Negara dan harganya lumayan mahal. Dan seperti inilah ya untuk modelnya. Nanti aku bisa videoan lebih jauh ke turun ke bawah. Ini check in dulu kayaknya. Aku kasih lihat gambar-gambar. Dan di sebelah itu ada rumah makan kampung kecil, guys. Kalau kalian bisa kelihatan. Dan tadi juga di depan ada Alfamart yang bisa kalau mau belanja-belanja ringan. Ada bin spotnya juga. Baiknya, boy. Masih baik banget. Minum mereka masih di luar. Minum ini sebentar. Halo. Oh ya, jadi ini konsepnya itu kayak apa ini, kontainer-kontainer gitu deh. Nah, Mas. peti kemas bentuknya itu. Jadi diberdayakan untuk diisi seperti kamar-kamar hotel. Naik kamar dulu ya. Oh, kita turun. 117 paling ujung. Ini lah, room 101 sana. Tertukar. Oh, ini. Oh, ini di luarnya begini guys. Di sini berapa? Nice. Oh, di sini. Nice. Oh, di sini berapa dekat saja. Kita cari. Kamar non smoking semua Pak. Nah, ini kita. Ayo, Pandri. Yuk. Aku ajak room tour sedikit bentuk kamarnya. Jadi tuh, nih. Nah, kamarnya ya nggak besar-besar banget, sesuai lah. Jadi memang ini kontainer yang dibikin khusus untuk kamar. Ya kecil sih, tapi ya sesuai karena di IKN. Dapat air mineral 1 botol, nggak ada tempat manas air gitu ya? Oh, nggak ada. Dan ini kamarnya kecilnya, tempat mandinya juga. Nah ini dia.
sedikit room tour kita seperti itu, karena nggak luas-luas banget. Dan ini tembus ini, dilihat nanti tutup nanti. Dan ini sedikit room tour yang sudah aku jelasin sedikit. Istirahat sebentar, nanti kita coba jalan-jalan keluar melihat suasana IKN. Kayaknya sore hari bagus, tapi aku nggak tahu drone bisa terbang atau enggak. Nanti sampai tanya dulu di luar. Oke, bye. Nah, ini suasana kamar-kamarnya, guys. Jadi kalau asal kalian tahu, ini panas banget di sini. Ada Om. Halo. Kompak dulu. Tos lu. Iya. Mana? Itu raksasa. Nggak ada telur raksasa. Jadi tempat kayak peti kemas gitu, dibangun hotel, dan ini panas banget. Dan kalian tahu ini dia tembus kalau ngomong di luar tuh masuk ke dalam kamar suaranya. Jadi belum silent. Nah, ini salah satu view bagus di kamar temanku. Nah, dia langsung kolam renang dan kayak hutan-hutan begitu sih, tapi bagus, rapi. Memang tidak semewah kayak hotel pada umumnya sih, maksudnya tuh gambaran view kolamnya. Lumayan masih. Nanti kita coba jalan-jalan di sana, mungkin bisa berenang juga kali ya. Enak kalau dijadikan ruangan. Bisa lah, juga ada pembangunan masih. Ini mau keluar tapi panas banget, jadi tunggu sebentar lah, karena baru sampai dari Samarinda ke sini. Kita review daerah luarnya ya. Wah, ini dia. Oh, ini tempat kolam renangnya, guys. Yang tadi aku kasih lihat di kamar temanku, tembusan di sini. Nah, ini daerah outset di luarnya, guys, di luar kamar. Jadi yang di sini ini kamar-kamar berbentuk peti kemas gitu. Iya, seng-seng peti kemas gitu. Nah, daerah outset di luarnya, di pinggirannya. Nah, situ tempat kolam renangnya. View-nya hutan tapi bagus kok. Coba kita deketin sana ya. Nah, ini kolam renangnya kecil tapi ya bagus kok, lumayan lah. Dalamnya 1,2 meter, masih kelihatan lah ya. Nah, ini deh sampingnya, samping hotel buat kolam renang. Dan itu masih ada pembangunan, nggak tahu pembangunan apa ini, gedung juga, hotel juga, nggak tahu. Di bawahnya nih parit. Masih di posisi outset. Tadi kolam renangnya. Ke depannya pasti ada.
Nah ini sedikit di outside samping Hotel Kubikanya. Nanti aku coba buat jalan-jalan keluar. Nggak tahu sore ini atau besok karena pengen juga kita mau kolam renang nih mandi. Tapi nanti kita lihat ya. Dan aku belum dapat izin apakah bisa terbang drone daerah sini. Kayaknya sih nggak boleh ya. Nanti kita tanya sih ya. Selamat malam di Kubikan Nusantara IKN. Jadi malam hari ini aku akan cari makan. Tapi tadi kata security-nya daerah sini cuman ada kampung kecil. Nama tempat makannya cuman kampung kecil itu aja sih. Kalau mau lebih banyak katanya keluar daerah IKN. Tapi nggak tahu nih, kita jalan-jalan dulu lihat suasana malam di IKN. Sebenarnya di hotel ini ada juga kok makannya, cuman ya melihat suasananya, nah ya suasananya maksudnya sampai belibet ngomong. Nah nih malam hari seperti ini kurang lebih. Kalau polis lain baru bilang aja nggak boleh. Pak boleh nggak sih terbangin drone di sini? Nggak boleh, harus izin otorita. Oh meskipun dekat daerah sini doang. Iya, pernah ada drone tuh, Satgas dari Pas Pampres langsung ke sini 2 orang. Oh Jadi harus berizin gitu. iya. Ke ini ya, kantor otorita. Betul. Teleponnya pun pantas. Nah, nah itu guys, itu tempat makan yang yang ada satu-satunya deh, nggak tahu ya. Kayaknya satu-satunya sih yang ada di sini, kampung kecil itu namanya. Sebelahan sama hotel. Nah, kalau mau cari yang keluar katanya harus keluar dari IKN ke daerah Sepakunya. Suasana malamnya. Dan tadi sesuai yang kalian dengar bahwa tidak boleh terbangin drone meskipun cuma dekat daerah sini. So, nggak bisa lihat-lihat view dari atas. Harus izin dari otoritanya untuk terbangin dan ada SIM untuk terbangin drone-nya. Nah, ini sisi lainnya, samping dari Hotel Kubika Nusantara. Dan inilah suasana malam di ibu kota Nusantara. Kalian yang belum pernah lihat bisa lihat nih. Aktivitas malamnya, ada yang running juga, bebas. Ini kemana nih? sana. Bannya lah sampai keringetan Abdillah. Jalan kaki ya? Ngejar bis. Kecelek bebannya. Katanya sampai jam 5. Iya, pertamanya dia baru tahu sampai jam 9. Habis itu jadi jam 5. Jadi akhirnya jalan kaki lah ke Kubika. Sekalinya bis banyak lewat. Dulu saya lele. Ya kan parut gua. Soalnya aku nih sering kena mah. Nanti kan ada ini. Iya, di kalau dekat rusun untuk ada sekarang warung. udah siap. Anu saking gak ada yang mau tempat. Wah, dicalengin kita. Ya kak, diangkat anu PNS. Dilemparin semua ke sini. Eselon 3 langsung ya kamu Ji. Aji Gak apa-apa. Teraji Eselon 2 digit. 3. Gas. Ini kan targetnya nggak punya kabel di atas kan? Lihat, Ya lihat, bawah lihat, semua, ke bawah. Ini rumah menteri semuanya di kanan. Oh, itu kayaknya yang bikin ini kayak lain lah, kabel. Boleh ke kanan semua. Iya, pas tuh kayak lain. Kayak rumah menteri di kanan nih, atas. Yang katanya kekecilan. Tuh, katanya itu sana rumah menteri Pak Bas paling katanya. Di sana tadi kita kejar kita. Di lurus Hotel Di Kubik. situ. Oh, Ini rumah menteri-menteri biasa. ini rumah menteri-menteri ya. Katanya sih begitu. Itu rumah penaker sana. Penaker sana di sana. Disclaimer dulu ya, ini masih IKN belum jadi, maksudnya belum sempurna, jadi masih sepi dan ini malam Jumat guys ya, jadi nggak banyak orang keluar. Alright, jadi kami makan keluar IKN, jadi daerah Sepaku itu, cari yang warung-warung pinggir kecil, ya
kafe-kafe kecil lah, dan ketemu di Warteg Barokah Jaya di belakang. Sebenarnya deretan di warung Barokah Jaya ini ada banyak juga sih, ada kafe-kafe kecil yang di seberang. Rumah makan Nusantara, ini Lalapan, seberangnya tuh rumah makan Minang Padang juga banyak. Jadi kita ke Warteg Barokah Jaya. Menunya banyak guys. Kita coba tes di dalamnya apa aja ada. Nah, ini deretan menunya. Jadi campur deh, banyak. Jadi Pak ambil nasinya itu diambilkan, terus kita ambil nanti makanan. Kayak menu prasmanan tapi diambilin. Kurang lebih seperti itu. Tahu tempe, kayaknya ayam juga deh. Bagian ini sama ini apa beda? Ini besar, ya ini yang besar, yang depan, ya. Perkedel deh satu. Kuah ini aja mas. Nah, di dekat Hotel Kubik jalan kaki bisa kok. Ini ada Alfamart, katanya sih 24 jam. Dan view-nya Alfamart nih bagus banget coy. Alfamart Nusantara itu naik ke atas. Yang bagus tuh tetap Photoshop, Adobe Premiere. Jadi isi di dalamnya ya samalah pada umumnya. Ada spot coffee bean-nya juga. Nah ini ada jalan lantai kedua buat nongkrongnya guys. Kita lihat di atas ya. Oh, guys lihat view-nya perunggunya Garuda. Perunggunya, sayapnya. Oh ya kah? Dari perunggu kah apa itu? Oh, bahannya. Kelihatan nggak ya? Kalau dari sini kelihatan ya. Kalau dari kamera nggak tahu kelihatan nggak ya. Oh, nah ini di atasnya guys, lantai 2-nya. Modelnya seperti ini. Nah, ada habis sudah. Spotnya korporat. Iya. Oh, habis sudah. Nah, habis sudah mejanya guys. Lihat view aja dulu. Kubika ya? Kubika, itu Kubika di sana. Nice. Nah, ini suasana di lantai 2 Alfamart Nusantara. Nah, kalau teman-teman lihat itu di ujung itu Garudanya. Garuda. Sama sinyal udah 5G. Ya, di sini sinyal sudah 5G untuk Telkomsel ya, atau kartu lain. 5G sudah. Jadi fresh. Suasana di atas. Yang dapetinnya dia dapetin apa yang dapetinnya salah kok. Nah, aku berkesempatan untuk melihat ballroom, dan untuk masuk ke ballroomnya ini itu di lift yang berbeda. Jadi nanti tanya resepsionis diarahkan kemana lift untuk menuju ballroom. Nah, suasana ballroomnya itu seperti ini guys. Luas banget. Siapa tahu teman-teman yang mau ngadain acara di IKN, Hotel Kubik ini bisa menjadi salah satu alternatif buat kalian ngadain acara di sini. 500 orang muat kok di sini.
200-300 lah muat. Manggung, layar monitor, luar. Posisi makanannya di sebelah sana. Nah, ini wilayah taman di tengah-tengah hotel kubiknya. Jadi modelnya tuh seperti ini guys, kontainer gitu. Keren ya, keren banget konsepnya. Tapi memang kalau panas banget, ini panas banget. Tuh. Unik, keren. Ini juga di sini tengah ini tempat wilayah bersantai. Tapi no smoking, guys. Kalau yang smoking di pool swimming tadi. Keren ya, keren banget konsep hotelnya. Inilah Hotel Cubic Nusantara. Inilah akhir perjalanan di hari ini ya, mulai dari siang sampai malam hari di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Tadi aku udah ajak kalian jalan-jalan mengelilingi IKN sampai view malamnya. Nah, ini sudah jam 22.35. Beberapa store di wilayah IKN ini udah pada tutup dan kita menikmati suasana malam di pool swimming di belakang Hotel Cubic. Sampai ketemu di next, masih ada konten berikutnya di hari Sabtu. Aku ajak kalian buat jalan-jalan pagi. Sampai ketemu di next konten di IKN. See you, bye. Ini pohon pohon kertas lo. Oh iya itu. Di ICI kan rata-rata gini. Oh iya, banyak di Kubar gitu loh. Jalanan Jalanan Kubar.